Bab 40 bersikap gila. Semua orang mengira Alexander Blackwood sudah menyerah, tapi tidak ada yang menyangka Alexander Blackwood tiba-tiba menyerang Leonard Reynolds saat ini. Bahkan Leonard Reynolds sendiri tertangkap basah, bahkan kalau dia siap, itu tidak akan berpengaruh. Seluruh wajah Leonard Reynolds dihantam ke lantai oleh Alexander Blackwood dan dengan keras, dia berdarah, dan pangkal hidungnya langsung patah. Melihat pemandangan ini, Luna Reed mau tidak mau berhenti. Baik Julian Anderson maupun Tono juga kaget dan terpana. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Caleb Harrington. Sekarang Alexander Blackwood berani menyerang Leonard Reynolds secara langsung, apakah dia tidak takut dipukuli sampai mati oleh Caleb Harrington? Setelah beberapa saat, sang sekretaris juga sangat ketakutan, mengira Alexander Blackwood mungkin akan dibunuh kali ini, dia akan mati di sini. Kamu sangat berani. Caleb Harrington berteriak dengan marah. Alexander Blackwood bertarung melawan Leonard Reynolds di depannya, itu tidak memberinya muka, itu menamparkan wajahnya, bagaimana hal semacam ini bisa ditoleransi. Tiger Reynolds pun langsung berdiri, dan berkata dengan suara dingin, "Wakil Kepala Alexander, kamu benar-benar berani menyentuh sepupuku. Hari ini, kamu tidak bisa keluar dari restoran ini." Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Alexander Blackwood menendang Leonard Reynolds yang hampir pingsan, dan berkata dengan malas, "Aku menganggap kemampuan Caleb Harrington ini biasa-biasa saja, jadi aku tidak repot-repot terlibat dalam sengketa tanah antara kalian Seraphim Technologies dan Solstice Holdings. Tapi adikmu benar-benar bodoh. Dia berulang kali datang untuk memprovokasiku. Aku pikir lebih baik tinggalkan sebidang tanah ini di tangan Solstice Holdings dengan ketenangan pikiran." Caleb Harrington tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. Hei, sombong. Entah dari mana Direktur Luna menemukan pemuda sombong sepertimu. Kamu bahkan tidak memandang aku sebagai murid dari tamu istimewa Partai Dragon. Tamu istimewa Partai Dragon macam apa itu? Suruh gurumu datang ke sini, dia akan dengan patuh berlutut di depanku dan biarkan aku menamparmu. Alexander Blackwood menghina. Kemarin, Finnegan Knight, tamu istimewa Partai Dragon, berlutut dan meminta maaf karena Kak Desi sudah menyinggung Alexander Blackwood, karena dia tahu betul apa akibatnya kalau wakil kedua marah. Setelah Luna Reed mendengar kalimat ini, mau tidak mau dia berteriak dengan suara berat, "Wakil Kepala Alexander, ini keluhan antara Solstice Holdings dan Seraphim Technologies, jangan libatkan Partai Dragon." Pertikaian antara Solstice Holdings dan Seraphim Technologies belum sepenuhnya terbuka, terutama di pihak Solstice Holdings, berusaha menghindari latar belakang bahwa Seraphim Technologies mendapat dukungan dari Partai Dragon. Sekarang Alexander Blackwood mengutarakannya di depan begitu banyak orang, bahkan mengatakan bahwa kalau tamu istimewa Partai Dragon datang pun harus berlutut padanya, itu membuatnya tidak bisa tenang. Tentu saja, Luna Reed tidak takut dalam perebutan modal, dia akan membereskan satu persatu, tapi ketika melibatkan Partai Dragon, tidak sesederhana itu. Julian Anderson berkata dengan suara yang dalam, "Direktur Luna, Alexander Blackwood ini terlalu blak-blakan, lebih baik memecatnya lebih awal. Kalau dia terus bersikap sombong, Solstice Holdings kita cepat atau lambat akan dirugikan olehnya." Tono di samping juga sangat setuju, orang ini tidak terlalu cakap, tapi benar-benar sombong, dia terlihat seperti master. Bahkan sang sekretaris yang penuh perhatian merasa bahwa kata-kata Alexander Blackwood keterlaluan saat ini, dia hanya berusaha berpura-pura hebat, terlepas dari konsekuensinya. Lancang. Ketika Caleb Harrington mendengar kata-kata Alexander Blackwood yang tidak sopan, dia meraung marah, dan wajahnya memerah. Tiger Reynolds berkata dengan dingin, "Direktur Luna, tujuan diskusi ini adalah untuk mempertimbangkan apakah Solstice Holdings memiliki kemampuan untuk mengembangkan tanah milenium. Tapi kamu lalai, ada bajingan yang blak-blakan di perusahaanmu, dan dia berani menghina tamu istimewa Partai Dragon. Nanti, kalau Tuan Caleb tidak sengaja membunuhnya, perusahaan kamu yang akan memikul tanggung jawab. Kalau mau disalahkan,
kamu hanya bisa menyalahkan mulutnya karena terlalu bau dan terlalu sombong. Alexander Blackwood sudah menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan 2 langkah ke depan, berjalan ke area aula yang luas, berkata, ayo, jangan bicara di sini, lakukan dengan cepat. Melihat Alexander Blackwood benar-benar akan melawan Caleb Harrington, ekspresi orang-orang di pihak Solstice Holdings berubah. Wakil kepala Alexander akan bunuh diri, jadi kita tidak perlu menghentikannya. Julian Anderson berkata dengan suara berat. Luna Reed juga menggelengkan kepalanya karena kecewa pada Alexander Blackwood, dan berkata, Wakil kepala Alexander, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Karena kamu sudah maju, kamu harus mengambil tanggung jawab ini sendiri. Alexander Blackwood menoleh dan tersenyum, dan berkata, lalu kalau aku berhasil menahan sebidang tanah ini untuk Solstice Holdings, apakah kamu harus mendengarkan pendapat aku saat mengembangkannya? Luna Reed membeku sesaat, lalu mengangguk dengan cemberut, tapi dia merasa itu hampir tidak ada harapan. Caleb Harrington terlalu kuat, Tono bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun di depannya, dan Julian Anderson yang tua dan pedas juga dikalahkan olehnya setelah selusin ronde. Alexander Blackwood masih sangat muda, dan hanya seorang petugas penjara kecil, kemampuan apa yang bisa miliki untuk mengalahkan Julian Anderson? Kamu berani memukulku, kamu benar-benar berani memukulku. Pukul aku di depan Seraphim Technologies. Pada saat ini, Leonard Reynolds yang setengah mati mendapatkan kembali jiwanya dan berbisik. Alexander Blackwood menyipitkan mata ke arahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau kamu terus bertindak agresif di depanku, kamu akan langsung dibunuh. Hari ini, permusuhan yang sudah dia kumpulkan sejak lama menunjukkan tanda-tanda akan meletus secara samar, dan kata-katanya tampak kurang sopan. Dari saat dia melihat Hannah Merrick di gerbang penjara Shadowgate kota Ambercrest, dia kesal. Kemudian ketika dia datang ke kota Evermore, dia tidak dipercaya oleh Abigail Lawson dan orang-orang di keluarga Lawson. Lalu muncul Ethan Prescott, orang-orang keluarga Lawson tidak percaya pada apapun yang dia katakan, itu membuatnya merasa marah lagi. Ayo, aku akan mengajarimu cara bermain telapak 8 diagram. Alexander Blackwood melambai ke arah Caleb Harrington. Sial, sombong sekali. Gurunya Caleb Harrington adalah tamu istimewa Partai Dragon. Kungfunya adalah yang terbaik di negeri ini, dia ingin mengajarinya bermain telapak 8 diagram. Guru Tuan Caleb bermarga Y, tapi dia adalah Grandmaster terkenal di Partai Dragon. Dia direkrut oleh ketua cabang sendiri. Sepasang telapak besinya tidak ada duanya di dunia. Orang seperti itu, murid yang diajarinya juga pasti akan menjadi ahli telapak 8 diagram, tapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin mengajari orang lain cara bermain telapak 8 diagram. Lucu sekali, apakah dia bisa dibandingkan dengan Master Y? Setelah mendengar ini, Caleb Harrington juga tertawa karena marah, lalu berkata dengan ganas, bagus, sombong sekali. Aku sudah berlatih 8 diagram telapak selama 18 tahun. Aku mahir dalam 64 variasi. Aku sudah menyempurnakan semua jenis teknik telapak tangan, dan aku dapat dengan mudah menggunakan senjata apapun dalam 8 diagram. Selain guru, ini benar-benar pertama kalinya ada yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depanku. Leonard Reynolds mengertakkan gigi, Tuan Caleb, pastikan untuk membunuhnya. Tiger Reynolds pun berkata dengan suara berat, Tuan Caleb, bajingan ini menghina tamu istimewa Partai Dragon secara lisan. Dia melakukan kejahatan keji. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Langsung bunuh dia sebentar lagi. Baik. Caleb Harrington langsung setuju, lalu melangkah ke tengah aula dalam 2 langkah, menghadap Alexander Blackwood. Aku harap kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, dan jangan biarkan permainan ini berakhir terlalu cepat, karena aku ingin menyiksamu perlahan sampai mati. Kata Caleb Harrington dingin. Alexander Blackwood menunjukkan kurangnya minat, dan mengangkat tangannya, bermaksud memberi tahu Caleb Harrington untuk bergerak cepat. Orang ini,
Di hadapan seorang master seperti Caleb Harrington, benar-benar memandang rendah orang lain dan bunuh diri. Julian Anderson mendengus dingin dan berkata kepada Lunarid. Tono mengangguk dari samping. Dia berdiri begitu santai, dengan kelemahan di sekujur tubuhnya. Caleb Harrington adalah master 8 diagram telapak, dengan kelincahan yang luar biasa, dia dapat membuat Alexander Blackwood membayar harganya dalam sekejap dengan langkah 8 diagram. Bab 41 Telapak 8 Diagram. Huff. Dengan mendengus, Caleb Harrington memimpin dalam serangan, dia menggesekkan kakinya di tanah, seolah berjalan di air berlumpur, tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Langkah 8 diagram juga dikenal sebagai langkah menginjak lumpur, karena telapak kaki sejajar dengan tanah saat bergerak dengan kekuatan, dan jangkauannya sangat kecil, seperti pejalan kaki yang berjalan di air berlumpur karena takut sepatunya kotor. Alexander Blackwood berdiri di sana dengan santai, tidak bergerak sama sekali. Saat Caleb Harrington mendekat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, saat ini seperti angin yang meniup daun-daun pohon besar. Kepala, bahu, tubuh, tangan, kaki, dan bagian lain bergerak pada saat ini, dan aura menakutkan meletus dari seluruh tubuh, seperti tsunami besar yang tiba-tiba. Telapak 8 diagram kalau dimainkan seperti ini, kamu tidak akan pernah bisa mempraktikkan sesuatu yang nyata. Alexander Blackwood mengatakan sesuatu dari mulutnya, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Caleb Harrington seperti batu gilingan besar. Caleb Harrington tercengang saat melihat momentum ini, hatinya bergetar, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk berbelok, dan melangkah mundur. Poin utama telapak 8 diagram adalah menjelajah dan berjuang, berubah dalam banyak hal, dan memanfaatkan kelemahan seseorang. Tapi kenapa telapak 8 diagram orang ini begitu sombong? Pemikiran seperti itu terlintas di benak Caleb Harrington. Kaki Alexander Blackwood juga merupakan langkah 8 diagram. Dia melihat jari kakinya bergesekan dengan ringan di tanah, tubuhnya melompat keluar dengan deru, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Caleb Harrington. Kekuatan telapak tangan yang mendominasi menghantam wajahnya, sehingga mata Caleb Harrington nyaris tidak bisa terbuka karena angin kencang. Melihat telapak tangan bergegas ke wajahnya, Caleb Harrington memiliki ilusi di hatinya, apakah ini tinju 8 ekstrim, atau telapak 8 diagram, kenapa begitu sombong? Dia mengayunkan tangannya dan memblokir bagian depan. Alexander Blackwood melakukan lifting palm, dan mengangkat lengan Caleb Harrington dengan kuat, lalu melangkah maju dengan kaki kanannya hingga mencapai garis tengah tubuh Caleb Harrington, dan mendorong telapak tangan kirinya ke depan. Hai! Dengan suara renyah seperti kulit yang dipukuli, wajah Caleb Harrington menjadi pucat, mulutnya menyemburkan darah dengan gila-gilaan, dan tubuhnya menggelinding seperti labu yang pecah. Alexander Blackwood dengan santai menarik telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya. Level Caleb Harrington ini terlalu rendah, dan dia belum bisa melampiaskan amarahnya. Orang-orang di tempat kejadian sudah terpana, tidak ada yang berbicara, bahkan napas mereka menjadi sangat hening. Leonard Reynolds tergeletak di tanah, darah menetes dari mulutnya, tik-tik, dia lupa menyekanya. Caleb Harrington, dikalahkan dengan mudah oleh Alexander Blackwood. Ini hanya satu jurus. Tiger Reynolds mengatupkan giginya, tanpa diduga, tanah di tangannya terbang dalam sekejap mata. Selain itu, orang yang membiarkan sebidang tanahnya terbang adalah Alexander Blackwood, yang tidak pernah mereka pandang dengan serius. Senyum tiba-tiba muncul di wajah dingin Lunarid, dia berbalik dan duduk di sofa, dia tidak ingin pergi begitu saja sekarang. Julian Anderson dan Tono membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Sang sekretaris pun menatap dengan matanya bulat-bulat seperti bola lampu, terlihat sangat manis. Tuan Tiger, tampaknya perhitungan kamu salah. Solstice Holdings masih memiliki orang-orang yang mampu sepenuhnya menahan tekanan mengembangkan tanah milenium. Lunarid adalah orang pertama yang memecah keheningan dan berkata perlahan. Kali ini giliran Tiger Reynolds yang tidak bisa berkata apa-apa,
baru saja mengandalkan kekuatan Caleb Harrington, dia hampir saja menekan Solstice Holdings, namun dalam sekejap mata, orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya menjadi Seraphim Technologies. Hehe. Yah, sepertinya Solstice Holdings memiliki kemampuan ini. Aku salah dalam penilaianku sebelumnya. Tiger Reynolds mengertakkan gigi dan hanya bisa menelan amarahnya. Sang sekretaris langsung menatap Alexander Blackwood dengan kagum. Tadi dia pikir dia tidak cukup baik, tapi dilihat sekarang, ini hanyalah seorang Superman, yang membalikkan keadaan di saat kritis. Alexander Blackwood menggulung lengan bajunya dan bergumam, membosankan. Kata-kata yang diucapkan saat ini membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk membantahnya. Julian Anderson mengertakkan gigi diam-diam, dan bergumam, Tono dan aku pasti sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan fisik Caleb Harrington di atas panggung. Dia memainkan 3 pertandingan berturut-turut, jadi tidak ada yang bisa menjamin kekuatan fisik. Orang ini, dia hanya beruntung, memanfaatkan kelelahan energi fisik Caleb Harrington, dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Dia sama sekali tidak kuat. Kalau aku bertarung yang ketiga, aku pasti bisa melakukannya juga. Alexander Blackwood memiliki pendengaran yang sangat baik, mendengar Julian Anderson bergumam pada dirinya sendiri, dia meliriknya, tidak repot untuk berbicara, dan langsung berbalik. Tiger Reynolds menatap Alexander Blackwood dalam-dalam, lalu mengangguk ke Luna Reed, dan berkata, Luna, kita akan bertemu lagi nantinya. Setelah mengatakan itu, orang-orang Seraphim Technologies bangkit dan pergi satu demi satu. Namun, sebelum mereka pergi, mereka tidak bisa tidak melihat Alexander Blackwood lagi, mengingat orang ini dalam-dalam. Wakil Kepala Alexander Blackwood, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata Luna Reed kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dan berkata, oke, orang-orang Seraphim Technologies tidak tahu bagaimana bergaul, mereka mengundang orang ke restoran untuk bernegosiasi, tapi tidak makan dan hanya berkelahi, aku sangat lapar sekarang. Hah. Kata-kata Alexander Blackwood langsung membuat semua orang terpana, tidak bisa berkata-kata. Pesan apa yang ingin kamu makan, hitung saja semuanya di rekeningku. Luna Reed melirik Alexander Blackwood, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu bangkit dan pergi. Sang sekretaris dengan gembira menatap Alexander Blackwood, lalu pergi. Julian Anderson dan Tono masih terluka, sehingga mereka harus pergi ke rumah sakit. Secara keseluruhan, tanah Solstice Holdings dipertahankan. Alexander Blackwood juga mendapat hak untuk mengarahkan pengembangan tanah tersebut, yang dijanjikan oleh Luna Reed sendiri. Alexander Blackwood tidak bermaksud sopan kepada Luna Reed, dia langsung memesan semeja besar berisi hidangan di restoran untuk berpesta sendiri. Dia menunjukkan ide kerjanya, dan langsung menagih ke rekening Luna Reed. Nanti, cari kesempatan untuk memasukkan benda ini ke dalam cangkir Abigail Lawson. Ketika Alexander Blackwood melewati pintu kamar pribadi, telinganya bergerak dan dia mendengar suara. Kemudian, dia mendengar suara Ethan Prescott lagi, Tuan Muda Steve, Abigail Lawson adalah wanita yang sudah lama aku kejar tapi gagal kudapatkan. Aku akhirnya mendapatkan kepercayaan darinya, tapi aku menyerahkannya kepada kamu langsung, itu menunjukkan bahwa aku sangat setia padamu. Ethan Prescott, kamu sangat baik. Jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan yang tepat agar keluarga kalian meninggalkan negara Avalora, termasuk pengaturan di negara Serendia, itu tidak akan ada masalah, jawab Tuan Muda Steve. Terima kasih Tuan Muda Steve, kata Ethan Prescott dengan emosi campur aduk. Aku sudah lama mengejar Abigail Lawson tapi gagal, tapi sekarang, demi melarikan diri dengan aman, aku harus memberikannya kepada orang lain untuk dinikmati. Sialan, itu semua karena kehadiran Alexander Blackwood, yang mengganggu siasatku. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi orang pertama yang menikmati Abigail Lawson. Saat dia sedang berpikir, pintu tiba-tiba ditendang terbuka dengan bantingan. Ethan Prescott melihat ke pintu dengan ekspresi seolah-olah dia sudah melihat hantu.
Dia baru saja mengutuk Alexander Blackwood, orang ini segera muncul. Apa yang terjadi? Ethan Prescott, kamu sangat hebat. Alexander Blackwood memiliki senyum di wajahnya, tapi mata kirinya menyipit. Bab 42 Felix Mercer membuat onar. Gangguan Alexander Blackwood membuat wajah semua orang yang hadir menjadi muram. Terutama Ethan Prescott dan Felix Mercer. Hei, memang siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa yang mengatur makan malam ini? Beraninya kamu datang dan menendang pintu. Seorang anak orang kaya berdiri dan bertanya dengan suara kejam. Alexander Blackwood berjalan langsung ke kamar pribadi, melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya, dan kemudian berkata, Ethan Prescott, kamu sangat cakap. Sambil menipu Abigail, pada saat yang sama, kamu akan menjualnya dengan harga yang bagus, agar nyawa bagi grup Prescott untuk kabur. Ada sedikit kepanikan di mata Ethan Prescott, dan dia berkata, jangan bicara omong kosong, grup Prescott baik-baik saja, kenapa harus melarikan diri? Felix Mercer memegang sebatang rokok khusus di mulutnya, menyalakannya, merokok perlahan, dan bertanya, Tuan Muda Ethan mengenal orang ini. Menantu yang direkrut oleh keluarga Lawson, dia adalah suami Abigail Lawson, tapi sebenarnya dia adalah seorang pengecut yang tidak berharga yang tidak pernah berpegangan tangan dengan Abigail Lawson. Tuan Muda Steve, jangan khawatir, aku jamin Abigail Lawson benar-benar bersih, bahkan aku belum menyentuhnya. Ethan Prescott menoleh dan berkata kepada Felix Mercer dengan wajah menyanjung. Ethan Prescott terbatuk dan berkata kepada Alexander Blackwood, hei, ini Felix Mercer dari ibu kota, Tuan Muda Steve. Seharusnya kamu sudah mendengar tentang keluarga besar seperti keluarga Mercer, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Muda Steve? Mungkin Tuan Muda Steve bisa mengatakan beberapa patah kata untukmu, dan menghadiahi petugas penjara kecil sepertimu sebuah jabatan sebagai kepala penjara, itu lumayan juga. Keluarga Mercer adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara Avalora. Bertemu Tuan Muda Steve adalah berkah bagi orang yang tidak berguna sepertimu. Felix Mercer mendengus, lalu tertawa keras, dan berkata, aku ingat, kamu adalah Alexander Blackwood yang bertunangan dengan Hannah Merrick. Begitu Felix Mercer mengatakan ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan keterkejutannya. Anak orang kaya yang baru saja berbicara dengan kejam menjadi pucat karena ketakutan. Selapa Hannah Merrick, tidak ada yang tidak tahu. Alexander Blackwood ini ternyata ada hubungannya dengan Hannah Merrick. Kalian tidak perlu kaget, orang ini dan ayahnya dikeluarkan dari keluarga Blackwood, sekarang mereka terpuruk menjadi petugas penjara di penjara Sadogate, mereka bukan siapa-siapa. Dia menikah dengan Abigail Lawson lagi sekarang, mungkin Hannah Merrick menendang bajingan ini sejak lama. Tanpa dukungan keluarga Blackwood, Hannah Merrick juga menendangnya, apa yang kalian takutkan? Setelah Felix Mercer melihat ekspresi semua orang, dia melepas rokok dari mulutnya dan berkata dengan nada menghina. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar itu, ternyata Alexander Blackwood sudah ditendang oleh Hannah Merrick. Hahaha, pantas saja, mana mungkin pengecut seperti ini ada hubungannya dengan Jenderal Hannah. Jadi dia sudah lama ditendang. Masuk akal, sampah seperti ini tidak layak untuk Jenderal Hannah, Abigail Lawson pun tidak. Orang seperti Jenderal Hannah, hanya Tuan Muda Steve yang pantas mendapatkannya. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, aku benar-benar tidak tahu apa yang layak dikagumi dari wanita sombong seperti Hannah Merrick. Kenapa bisa ada segerombolan orang yang mengejarnya? Jaga mulutmu, apakah kamu pantas menyebut nama Jenderal Hannah secara langsung? Apakah kamu pantas mencemarkan nama baiknya? Anak orang kaya itu melangkah maju dengan wajah marah. Segera berlutut, bertobat dan minta maaf kepada Jenderal Hannah. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke ICU hari ini. Alexander Blackwood tidak tergerak, dia memandang Felix Mercer, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang master, kamu tidak mendisiplinkan anak buah kamu dengan baik. Felix Mercer, bukan. Izinkan aku memperingatkan kamu, jangan mengincar Abigail, kalau tidak,
aku takut kamu tidak bisa kembali ke ibu kota. Hahaha, apa-apaan kamu? Kamu berani berbicara seperti itu dengan Tuan Muda Steve, dia tidak bisa kembali ke ibu kota. Kamu hanya petugas penjara, berani menggonggong di depan Tuan Muda Steve. Kamu hanya orang buangan, sampah yang ditendang oleh Jenderal Hannah, apa kamu pantas mengatakan hal seperti itu? Orang-orang di sisi Felix Mercer semuanya melompat, menunjuk ke hidung Alexander Blackwood dan berteriak. Anak orang kaya itu tidak bisa menahan diri lagi, dia menamparkan Alexander Blackwood, dan mengutuk, apa-apaan kamu, berpura-pura hebat di sini. Segera setelah tangan itu diangkat, kepalanya ditahan oleh tangan besar Alexander Blackwood, dan dia menghantam meja dengan keras, kepalanya berdarah. Alexander Blackwood, apakah kamu sudah gila? Kamu berani memukul seseorang di depan Tuan Muda Steve. Ethan Prescott mengutuk. Wajah Felix Mercer sedikit muram, lalu dia berkata sambil tersenyum, kamu punya dua pilihan sekarang. Alexander Blackwood menendang anak orang kaya yang pingsan itu terbang menjauh, dan berkata dengan acuh tak acuh, oh. Felix Mercer berkata dengan dingin, pertama, berlutut dan jilat sepatuku, dengan jujur bertobat atas perkataan dan perbuatanmu barusan, lalu secara pribadi masukkan paket obat ini ke dalam minuman istrimu, masalah ini akan dilupakan saja. Setelah mengatakan ini, Felix Mercer melempar bungkusan kecil yang pasti merupakan obat bius atau semacamnya. Tuan Muda Steve sangat murah hati dan penyayang. Dia sangat murah hati dan bersedia melepaskannya. Ya, hell, Tuan Muda Steve memberimu syarat yang begitu murah hati, kenapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih kepada Tuan Muda Steve? Aku pikir Tuan Muda Steve dari ibu kota memandang dia juga berada dari ibu kota waktu itu, makanya dia sangat baik padanya dan syaratnya sangat sederhana. Setelah semua orang mendengar pilihan pertama yang diberikan oleh Felix Mercer, mereka semua memuji Felix Mercer atas kemurahan hatinya, karena tidak perhitungan dengan Alexander Blackwood si pecundang. Kedua, aku akan mematahkan kakimu, dan kemudian aku akan mengatakan beberapa kata sehingga kamu dan ayahmu, dua anjing tunawisma, bahkan tidak bisa menjadi petugas penjara. Ngomong-ngomong, setelah aku cukup menikmati Abigail Lawson, aku akan membuat Lawson Enterprises bangkrut, lalu menjual kamu dan dia ke Nanyang sebagai budak. Kata Felix Mercer. Ethan Prescott tersenyum dan berkata, apakah masih perlu memikirkannya? Alexander Blackwood, berlututlah dan jilat sepatunya, sekalian jilat sepatuku hingga bersih. Orang-orang di sekitar juga mengulurkan kaki saat ini, dan berkata dengan jijik, beri kamu kesempatan, jilat sepatu kami juga. Felix Mercer tersenyum tipis, memasukkan rokok ke mulutnya, dan mengisap dalam-dalam, wajahnya penuh penghinaan dan ejekan. Tuan muda keluarga Blackwood sekarang rendah hati seperti semut dan bisa diinjak-injak oleh semua orang. Sungguh takdir mempermainkan orang, kata Felix Mercer sambil menghela nafas. Alexander Blackwood berjalan ke meja dan langsung mengambil sebungkus obat itu. Aku tahu dia akan memilih cara ini, Tuan muda Steve terlalu murah hati, terlalu baik hati, rela melepaskannya begitu saja. Ya, mereka yang menyinggung Tuan muda Steve biasanya meninggal dengan cara yang mengerikan. Keberuntungan Alexander Blackwood ini terlalu bagus. Haha, tidak apa-apa, tunggu saja Tuan muda keluarga Blackwood si mantan tunangan Jenderal Hannah berlutut dan menjilat sepatu kita. Sekelompok orang tertawa dan sama sekali tidak menganggap serius Alexander Blackwood. Jilat dulu Tuan muda Steve, cepatlah. Istrimu akan segera datang. Tidak enak melihatmu berlutut untuk menjilat sepatu seseorang, kan? Seseorang tertawa. Ethan Prescott sangat berpuas diri, dia tidak menyangka Alexander Blackwood memiliki latar belakang yang begitu besar, tapi terus kenapa? Itu semua adalah masa lalu. Orang ini tidak tahu diri, terlibat makan malam ini, menyinggung orang besar seperti Felix Mercer. Tidak terbunuh saja itu dianggap cukup bagus.